Amin. Oh, ini pegang duit, duit. Dokumen akta inflasi. Iya. Malam ini, perkampungan nelayan itu di rumah Mat Kontan dan Soleman tampak sepi. Barangkali hampir seisi kampung melihat ubruk, sebab bunyi ubruk di sebelah timur begitu sayu menikam-nikam.
Hanya ujung atap dan tonggak bambu rumah Soleman saja yang tampak di kiri. Dekat tonggak bambu itu tergantung sebuah lentera yang diombang-ambing angin barat. Ada sebuah bangku di bawah lentera itu biasa dipakai oleh Soleman untuk duduk-duduk. Tapi malam ini bangku itu kosong. Rumah yang di sebelah rumah Soleman itulah rumahnya Mat Kontan, seorang yang terkenal sombong di kampung itu. Pintu rumahnya tertutup. Biasanya di sebelah kanan pintu itu ia duduk di sebuah bangku bambu panjang. Dengan menaiki bangku itu, ia sering bersiul mempermainkan perkututnya di dalam sangkar yang tergantung pada ujung atap. Di kiri pintu ada beberapa pelepah kelapa teronggok. Sebuah tiang jemuran yang di depan rumah masih disangkuti pakaian. Perlahan, hembusan oleh bias yang berhembus dari balik rumahnya bersama kertas-kertas. Di kejauhan kelam, samar buntut perahu. Beberapa tiang temali perahu mengabur. Sunyi makin tertekan karena suara uduk kejauhan itu semakin mengeras. Tiba-tiba, sunyi itu dipecahkan oleh suara dari sekali setengah tanjur yang baru keluar dari pintu rumah Kontan. Ia terus berlari dan bersembunyi di dekat pojokan rumah Soleman. Tertawanya tertinggal di sana. Dan lama sesudah itu, keluar Pak Ija, istri Mat Kontan, berteriak sambil mencari-cari. Kurang ajar, Suta Sinting. Matanya melihat jemuran dan mengambil satu persatu jemuran itu. Tetapi ia masih juga mencari-cari si Utai. Ketawa si Utai meledak. Ampun. Ayo bawa pakaian kecil ke jemuran. Edan. Ke jemuran. Bukan, ke dalam. Saya kira saya mau dipukul tadi. Saya sudah panas dingin. Pak Ija berjalan menuju bangku di muka rumahnya. Duduk bernapas lega. Utai pergi meninggalkan Pak Ija. Sudah malam, belum pulang. Suara tangis bayi di dalam mengagetkan Pak Ija. Duh, si Kontan kecil nangis lagi tuh. Suleman keluar dari ruangan, kemudian duduk di kursi depan rumahnya, menaikkan satu paket kursi sambil menggunakan sarungnya yang mengantung. Dua warga berjalan melewati Suleman. Mau kemana, Bu? Biasa ke kebun. Bagaimana istrimu, Man? Sama saja, sukanya marah-marah. Pantaslah orang kamu di rumah terus menganggur. Kedua warga pergi sambil tertawa kecil. Suleman menghela nafas. Kedua anak Suleman keluar dari dalam rumah, bermain lari-larian sambil tak sadar menabrak bapaknya. Lari-lari ke depan. Daripada main seperti itu, coba buatkan Bapak kopi. Kopi, bekerja saja tidak, bagaimana bisa beli kopi? Suleman cepat beranjak dan merasa kesal karena perkataan istrinya. Ia pergi dari sana sambil membabitkan sarung. Anak-anak yang bermain cepat kembali ke dalam rumah. Mat Kontan datang dengan membawa sebuah sangkar burung. Dibarengi dengan siulan, menggantungkan burung di samping rumah
lalu berteriak memanggil Pak Ija dari luar. Ija, Ija, buka pintunya. Sudah siang, saya lapar. Mat Kontan berjalan bolak-balik beberapa saat, namun tak dibukakan pintu oleh Pak Ija. Lalu Mat Kontan duduk di kursi depan dan menjentikan jari sambil bersiul memancing suara burung. Soleman kembali sambil memasangkan sarung di lehernya. Baru pulang Koman. Kasihan Ija mengurus anakmu. Sepertinya sakit lagi. Sudahlah, urus saja urusanmu sendiri. Tahu begini, tidak akan kubiarkan Ija nanya. Soleman pergi ke dalam rumah. Pak Ija keluar menghampiri Mat Kontan. Pak Ija keluar dari rumah, menatapi Mat Kontan yang tengah duduk bersantai. Bagus ya, jam segini baru pulang. Tuh, si kecil dari malam nangisnya tak berhenti-berhenti. Taunya hanya bermain burung saja. Apa kau tak kasihan, ha? Masih mending aku masih ingat pulang. Daripada mengoceh, cepat ambilkan makanan untukku. Setidaknya bawa si kecil berobat ke dukun. Pak Ija menggeloyor ke dalam rumah. Cepat Ija, aku sudah lapar. Pak Ija menggebrukkan panci yang ada di dalam sebagai respon. Soleman keluar dari rumah sambil menyebut sebatang rokok. Punya istri cantik kau sia-siakan. Apa urusanmu? Istri yang kau sia-siakan tak kau beri nafkah, mendingan aku. Walaupun hasil dari judi. Terserah kau kan. Mana makananku sudah siap belum? Pak Ija keluar dari rumah. Malangnya nasibku. Pak Ija mengambil pakaian yang hendak dijemur di jemurannya dan menggantungkan pakaian itu satu persatu. Sudah kau bawa anakmu ke dukun Ija? Pak Ija menengok ke arah suara yang menunjuk kepadanya. Setelah tahu siapa yang berbicara, Pak Ija hanya menghela nafasnya. Mas Kontan tidak peduli dengan perkataanku. Sudah kuberitahu dia bahwa si kecil sakit, tapi dia tidak merespon apa-apa. Kontan beranjak dari kursi duduknya, berjalan perlahan demi perlahan, mendekati Pak Ija yang sedang menjemur pakaian, membenarkan sarung yang melingkar di lehernya. Sekarang mereka berdua berada pada jarak yang lumayan dekat. Pak Ija terus melanjutkan menjembreng pakaiannya di tempat jemuran. Apakah kau perlu bantuan Ija untuk membawa anakmu ke dukun? Kau tak kasihan. Dia sepertinya sudah beberapa hari tidak sehat. Dengan cepat, Pak Ija segera menolak tawaran Soleman dengan menggerakkan tangannya. Tak perlu, Man. Untuk apa aku punya suami jika hal seperti ini aku minta tolong ke orang lain? Lagi pula, aku tidak enak dengan istriku. Dan apa kata yang lain jika anakku pergi ke dukun bukan dengan Mas Kontan? Sesaat kemudian, seorang tukang sayur dengan memikul sayuran yang lumayan banyak di sebuah keranjang pikul melihat Pak Ija yang sedang menjemur pakaian. Ia segera menawarkan dagangannya. Ja, sayur segar-segar baru ku petik dari kebun. Tawar Pak Suryono sambil menurunkan dan memperlihatkan sayuran yang ia jual. Pak Ija yang sedang berbincang dengan Soleman segera berbalik arah menghadap ke arah Mas Suryono di depan rumahnya bersamaan dengan Soleman. Tidak, Mas. Saya masih punya singkong di dalam. Mungkin lain kali. Pak Suryono segera mengangkat kembali pikulan sayurnya dengan matanya menyorot ke arah Pak Ija dan Soleman. Ia mungkin heran mengapa tetangga laki-laki dan perempuannya itu berbincang dengan begitu dekat. Pak Suryono segera melanjutkan perjalanannya, meninggalkan Pak Ija dan Soleman yang berbincang-bincang. Sayur. Suara bayi terdengar lagi, membuat aktivitas Pak Ija yang sedang menjemur dan berbincang dengan Soleman terhenti. Ja, ini anakmu menangis, Ja. Teriak Mat Kontan dari dalam rumah.
Pak Ija segera mempercepat membereskan jemurannya yang belum selesai, mengambil ember jemuran dan bergegas masuk ke dalam rumah. Soleman juga membalikan badannya dan masuk ke dalam rumahnya. Di sore menjelang malam, dengan gerakan semilir angin dan terdengar suara persiapan acara ubruk yang diadakan malam ini di lapangan desa. Pak Ija dengan memegang sapu membersihkan halaman rumahnya dengan meratapi malangnya nasibnya. Istri Soleman keluar dari rumah membawa plastik yang sepertinya berisi makanan, disusul dengan kedua anaknya yang bersiap dengan rapi. Pak Ija memalingkan wajahnya dan menatap istri Soleman sambil terus menyapu sedikit demi sedikit. Mau kemana kau nak? Sudah mau malam keluar rumah. Ke lapangan desa, Jak. Memangnya kau tak tahu ada perayaan ubruk di sana? Daripada berdiam diri di rumah bikin mumet saja. Apalagi sambil melihat Sulaiman yang kerjaannya hanya menghisap rokok dan berbalik seharian. Sungguh lelah hati ini, Jak, meladeni kemalasannya. Kau tak ikut sambil menghilangkan penat kita ke sana. Katanya perayaannya cukup besar. Tidak lah nak, si kecil masih sakit. Takutnya jika ditinggalkan atau dibawa ke perayaan nanti malah tambah sakit dia nak. Oh ya sudah, aku pergi ya. Ayo, Dok. Ina pergi menjauh menuju acara ubruk. Pak Ija melihat kepergian Ina sampai Ina tak terlihat lagi. Pak Ija menghela nafas dan melanjutkan sapuannya. Mat Kontan keluar dari dalam rumah, bersiul dan menghentakkan jari jemari dan berjalan menuju sangkar burung yang digantungkannya di samping rumah. Membawa sangkar itu ke bangku depan rumah dan sesekali memancing burung agar bersuara. Pak Ija yang mengetahui Mat Kontan keluar dari rumah dan hendak pergi segera mengajukan pertanyaan. Mau kemana kau mas? Mau bermain burung lagi kau? Setidaknya jika berpergian, jika pulang bawalah uang untuk membawa si kecil ke dukun. Iya aja, aku sudah menyatakannya berkali-kali, sudah pengantin aku mendengar ocehanmu. Aku juga bermain burung untuk mendapatkan uang. Jika aku menang judi burung, tentulah aku mendapatkan uang. Untuk siapa lagi kalau bukan untuk kau ya. Nanti juga kalau sudah dapat uang, aku bawa si kecil ke dukun. Kalau perlu, ke dukun terhebat di kampung ini. Sudah, saya pergi. Saya tak akan pulang malam ini, jadi kau boleh mengunci pintu. Mat Kontan beranjak sambil membawa sangkar burungnya, meninggalkan Pak Ija yang sedikit tersakiti oleh perkataannya barusan. Pergi dengan siulan dan lentikan tangan yang tak hilang sampai tak terdengar lagi oleh telinga Pak Ija. Pak Ija membantingkan sapu yang dipegangnya ke tanah sebagai tanda kecewa. Pak Ija duduk di bangkunya, memandang malam yang gelap, dan terdengar suara-suara perayaan ubruk di lapangan sana. Soleman keluar dari rumah membawa segelas air dan sebatang rokok yang disimpan di sebelah antara jari jemarinya. Duduk di bangku rumahnya, dan pandangannya langsung tertuju pada Ija yang sedang melamun di antara suara perayaan ubruk. Jalanan betul mereka. Pak Ija yang menyadari ada suara yang terdengar menengokkan kepalanya ke arah sumber suara. Siapa man? Pak Ija bertanya, tak mengerti siapa yang Soleman maksud. Pak Ija yang merasa pertanyaannya tidak direspon, segera membalikkan wajahnya kembali ke langit malam. Soleman yang duduk di bangkunya sesekali menyeruput kopi dan menghisap rokoknya. Soleman lagi dan lagi memandang Pak Ija. Namun, Pak Ija yang menyadari bahwa Soleman terus memandangnya, ia lebih memilih untuk menghindari pandangan itu dengan melihat ke arah kegelapan. Terdengar suara barang jatuh dari rumah Soleman. Pandangan Ija langsung menghadap ke arah rumah Soleman, dan secara tidak langsung pandangan Ija dan Soleman bertemu. Kau gak keluar malam ini, Jak? Enggak. Soleman beranjak menghampiri Pak Ija, duduk persis di sebelahnya.
Pak Ija sedikit terkejut Soleman duduk di sampingnya. Soleman memandang Pak Ija sebentar, lalu memalingkan pandangannya pada langit malam yang gelap. Begini gelap malamnya. Iya, gelap. Hati saya juga ikut gelap. Kau susah aja. Iya, tahu sendiri saja. Emang saya susah, Man. Kau dengar suara unduk di sana? Kau dengar, kau tak pergi. Mbak, capek. Semalam suntuk saya. Kau murung benar aja. Menebak-nebak. Apakah nasi kecil aja? Mat Kontan masih belum membawa anakmu berdukun. Dia hanya asik dengan berkutut, kepala haji, beo, dan kutilang. Mana bisa jadi? Tiap hari kau mengumpat begitu. Suara tangis bayi menyebabkan Pak Ija terkejut, begitu juga dengan Soleman. Pak Ija masuk ke rumah dan diikuti oleh Soleman. Tidak lama kemudian, Mat Kontan datang dari arah jalan, berjalan bergegas sepertinya ada yang tertinggal. Mat Kontan berjalan mendekati tempat yang menggantung bulu. Tidak mendapatkan hal yang dia cari, Mat Kontan bergegas masuk ke dalam rumahnya. Aduh, di mana aku menyimpan makanan burungku? Pak Ija yang sedang menggendong si kecil mendengar suara orang masuk dari dalam. Ia segera membalikan badan dan terkejut ketika ia melihat Mat Kontan pulang, dan lebih terkejutnya lagi melihat Soleman yang sudah ada di belakangnya. Apa yang kau lakukan, Jam? Soleman hanya terdiam, tidak tahu apa yang bisa ia katakan. Ia hanya bisa mengangkat tangannya, seperti seseorang terpeduk melakukan kejahatan. Pak Ija yang mengetahui ada kesalahpahaman segera mendekati Mat Kontan untuk menjelaskan apa yang terjadi. Pak Ija sungguh tidak tahu bahwa Soleman mengikutinya dari belakang saat masuk ke dalam rumah. Sebelum Pak Ija mendekat ke arah Mat Kontan, ia menurunkan si kecil dari gendongannya. Sebelum sempat Pak Ija menjelaskan semuanya kepada Mat Kontan, dengan marah ia menarik ke arah Soleman, menyeretnya keluar dari dalam rumah dengan penuh kemarahan. Setelah berada di luar, Mat Kontan segera mendaratkan satu pukulan penuh ke arah pipi Soleman. Pukulan itu berhasil membuat darah keluar dari hidung dan mulut Soleman. Pak Ija yang melihat hal itu berupaya untuk menghentikan apa yang dilakukan oleh suaminya itu. Mas, apa yang kau lakukan? Pak Ija berusaha melerai keduanya, namun ia terhempas oleh sibakan dan Mat Kontan. Hingga dia tertanda. Berani-beraninya kau berlawan bersama istri orang. Kau gila, ha? Satu pukulan lagi berhasil mendapatkan ke perut Soleman, membuat Soleman terjatuh ke tanah dan meringis kesakitan. Sudah, Mas. Aku tidak melakukan apa-apa dengan Eman. Kau tak tahu apa yang terjadi. Kau salah paham, Mas. Mat Kontan tidak terpengaruh oleh perkataan Pak Ija, bersiap untuk memukul lagi Soleman yang berbaring kesakitan. Pak Ija berusaha menahan suaminya mendorong Mat Kontan ke arah belakang agar pergerakannya terhenti. Namun, usahanya hanya sia-sia. Mat Kontan mendorong Pak Ija oleh kemarahannya. Pak Ija yang merasa tidak bisa menghentikan Mat Kontan, segera beralih menghampiri Soleman yang masih terbaring, berusaha membangunkan Soleman. Mas, bangun cepat. Jika tidak, Mas Kontan akan membunuhmu. Soleman berusaha beranjak dan dengan langkahnya yang bertati-tati membalas perbuatan Mat Kontan kepadanya. Satu pukulan ia daratkan ke tubuh Mat Kontan, membuat Mat Kontan sedikit tersuruh ke belakang. Aku tidak melakukan apapun bersama Ija, Tan. Kau hanya dipenuhi kemarahan. Hentikan. Ini bisa-bisa Ija terluka. Halah, alasan saja kau. Sudah, Mas. Aku bisa menjelaskannya. Sudah. Di antara perkelahian Mat Kontan dan Soleman, Pak Ija berusaha untuk melerai mereka. Ucap Pak Ija dengan sekuat tenaga sambil meringkih tak tahu apa yang harus ia lakukan. Perkelahian masih terjadi. Hei, Man.
Satu pukulan berhasil mendarat lagi di wajah Soleman, membuat Soleman kini bingung untuk tak berdaya dengan wajah yang babak belur. Paijah segera menghampiri Soleman dan menangisi apa yang terjadi, sedangkan Mat Kontan melangkah besar ke arah yang lain. Paijah kira perkelahian ini berakhir. Ternyata Mat Kontan mengambil sesuatu di bawah bangku di depan rumahnya. Paijah yang curiga tentang apa yang suaminya ambil segera menoleh ke arah Mat Kontan. Benar saja, Mat Kontan mengambil sebuah golok yang ada di bawah bangku rumahnya. Paijah menahan tangan Mat Kontan yang memegang golok sambil berusaha menarik agar Mat Kontan segera mengusirnya. Sudah mas, tak ada yang terjadi antara aku dan Lemon. Lemon hanya menemaniku mas, kita tidak melakukan apa-apa. Mat Kontan semakin mendekat menghampiri Soleman yang terbaring tak sadar. Menunjukkan goloknya ke arah Soleman, Paijah yang melihat itu segera kembali menahan tangan Mat Kontan. Hei mas, kau tak tahu apa yang akan terjadi jika kau lakukan ini mas. Sudah. Dengan susah payah Paijah menarik tangan Mat Kontan. Mat Kontan yang menepis tangan Paijah dan dengan tak sadar goloknya mentabek perut Paijah dan darah mulai berlumur keluar dari perutnya. Paijah yang merasakan sakit teramat di perutnya segera meletakkan tangannya dan melihat darahnya terus keluar dari sana. Mat Kontan yang melihat bahwa ia melukai istrinya menjatuhkan golok yang berlumuran darah dan segera menghampiri Paijah yang sudah berbaring sekarang. Jah, bangun Jah. Soleman kini mulai sadar. Ia merimis sambil memegang kepalanya yang terasa pusing. Ia beranjak dan sadar bahwa Paijah sudah terbaring di antaranya darah yang sangat banyak. Soleman merasa terkejut dan takut. Ia melihat golok berlumuran darah di sampingnya. Dan dengan penuh rasa takut, ia pergi meninggalkan Mat Kontan dan Paijah dengan jalan berhati-hati. Mat Kontan yang penuh rasa ketakutan dan frustasi segera menggeret tubuh Paijah ke dekat sumur, menggendong Paijah yang sudah tak bernyawa dan melemparnya ke dalam sumur. Menutup rapat sumur dengan menutup sumur dan menindingnya dengan batu. Mat Kontan berjalan dengan nafas terengah-engah. Ia takut jika perbuatannya diketahui oleh warga sekitar. Ia segera membereskan darah-darah yang ada di depan rumahnya dengan cepat, agar para warga tidak melihat bekas dari perbuatannya. Ia mengambil ember dari dalam rumah, dan di dalamnya terdapat beberapa kalung. Ialah semua darah yang ada di depan rumahnya. Minyaknya dan bekasnya tidak terlihat terlalu jelas, menutupi dengan daun-daun kayu. Kini Mat Kontan merasa sangat bingung apa yang harus dia lakukan. Ia tak ingin ketahuan tentang perbuatannya. Dia harus segera menyembunyikan sebelum para warga yang sedang melihat perayaan itu kembali. Dia masuk ke dalam rumah untuk menyusun rencananya. Ratna membawa si kecil. Ratna membawa si kecil. Ratna Hei Jah, Leman. Mat Kontan bolak-balik mencari Paijah di antara rumahnya dan rumah Soleman. Mat Kontan sengaja meninggikan suaranya agar para warga mendengar apa yang ia katakan. Hei Jah, Leman, bisa-bisanya kau kabur dengan si Leman bangsat itu. Tak kasihan apa dengan anakmu yang baru saja menangis. Si kecil yang berasal dari dalam terus menangis karena ibunya sejak tadi. Mat Kontan membanting barang-barang di sekitarnya sebagai tindakan kesalahan kepada Paijah dan Soleman. Terdengar beberapa langkah kaki yang mulai mendekat dari arah jalan. Ternyata Indah dan kedua anaknya dan diikuti kedua ibu-ibu dari belakang datang dari perayaan ubruk malam itu. Melihat Mat Kontan yang ketetanan,
Mereka segera menghampiri Mat Kontan yang kini sedang duduk frustasi di tanah dengan memeluk kedua kakinya. Mereka segera menghampiri Mat Kontan dengan langkah kaki yang cepat, khawatir apa yang terjadi. Ada apa, Man? Apa yang terjadi? Mengapa kau bertingkah seperti ini? Anakku menangis terus dari tadi. Apa Ija tak mengurusnya? Suamimu, Soleman gila itu, bisa-bisanya dia membawa istriku kabur meninggalkan aku dan anaknya. Ibu, tunggu di rumah saja ya. Jangan keluar. Nanti ibu menyusul. Apa maksudmu, Tan? Aku tak mengerti. Apa kurang jelas aku katakan tadi, suamimu bawa kabur Pak Ijam. Dia sudah mendua istriku Ijam. Aku sudah mencarinya ke mereka kemana-mana, tapi tak ada. Sudah lama aku curigai dan benar-benar aku curigai. Sialan. Ina yang mendengar itu seketika tubuhnya melemah dan terduduk di tanah sambil menangis. Dasar Leman Edan, bisa-bisanya dia mendua. Tak kasihan apa padaku yang dibuatnya secara seumur hidup. Tak ingat apa pada dua anaknya. Dasar Leman. Ina menangis semakin menjadi-jadi. Mendengar ada keributan, para warga segera menghampiri sumber keributan itu. Ada apa ini tengah malam ribut-ribut? Si Soleman dan Pak Ija, mereka kabur. Mereka berdua. Ya Tuhan, apakah mereka berdua gila? Pantas saja, saya pernah melihat mereka berdua berbincang begitu dekat ketika Ija menjemur pakaian. Tuh, sudah jelas kan, mereka memang benar-benar kabur. Lalu kita harus bagaimana? Mana mungkin kita mencari mereka? Kita tidak tahu mereka kabur kemana. Ina yang mendengar itu menangis semakin kencang. Jika aku bertemu dengan mereka, akan kubakar tubuhnya hidup-hidup. Ketika suara petir menyahut kencang, para warga bubar dan salah satu warga menemani Ina dan membawa anak Mat Kontan untuk diurus sementara. Ratna membawa si kecil, yaitu anak Mat Kontan, dari rumahnya menuju rumah Mat Kontan. Ia berjalan di malam hari setelah ia mengurus si kecil dan mengembalikan si kecil ke Mat Kontan. Suasana malam itu terasa sunyi, lebih sunyi dari malam-malam biasanya. Sudah beberapa hari setelah dikabarkan Pak Ija dan Soleman kabur, kini si kecil dirawat oleh Ratna janda muda yang cantik. Ia mengurus kecil di siang hari dan mengembalikan si kecil saat malam hari. Ia berjalan perlahan menyusuri tempat jalan, sambil sesekali menghibur si kecil. Sudah beberapa hari si kecil sakit, meskipun sudah dibawa ke dukun, tetap saja sakitnya tidak kunjung sembuh. Ratna terkejut ketika suara lonceng terdengar begitu lantang di telinganya. Ia heran, siapa yang membunyikan lonceng malam-malam begini? Ratna melihat sekeliling dan matanya tertuju pada sebuah lonceng yang berada di antara rumah Mat Kontan dan Soleman. Ternyata di sana suara itu berasal, namun perasaannya merasa tak enak. Ia menggelengkan kepalanya, guna halusinasi di kepalanya membuyar. Seketika ia dikejutkan dengan Ina yang sudah berada di depannya. Astaga, Nak, mengagetkan saja. Baru kau pulang kan di spontan kecil itu. Ini lebih malam dari biasanya. Iya, tadi si kecil kubawa lagi ke dukun. Pasalnya tak sembuh-sembuh penyakitnya. Mengapa kau yang repot-repot membawanya ke dukun? Berikan saja ke si Kontan. Suruh dia yang membawanya. Mana ke dukun kan butuh biaya juga. Jangan kau terlalu baik. Nanti si Kontan bisa terbawa perasaan. Mana kau tidak ada yang menggait, bisa-bisa si Kontan menikahimu lagi. Mana ada orang yang mau menikahi janda? Nam. Meskipun janda, kau cantik, baik, kaya pula. Siapa yang tak mau? Pak Suryono saja, tukang sayur, sudah terlihat beberapa kali meriwetmu. Sudah.
Nanti si kecil bangun, baru tadi kau tidurkan di rumah, nanti terbangun susah menidurkannya lagi. Nam, sejak kapan lonceng itu dipasang di sana? Tadi siang. Ina tidak mengira ketika terdengar suara lonceng. Jadi dipasang lonceng di depan rumahnya agar Ina tidak terlalu banyak mengira. Oh, begitu. Seketika Ina menyengir dan menaruh jari telunjuknya di bibir petanda agar ia tak akan berisik. Kau masih bolak-balik ke rumah Ina, Nam? Iya, kasihan Ina. Ia jadi sedikit gila semenjak si Soleman kabur. Anak-anaknya lebih kasihan. Tadi mereka berdua dikirim ke rumah tuanya di desa sana. Ina diajak, tapi tak mau pergi katanya. Dia baru saja tidur. Ya sudah, aku duluan. Ratna hanya mengangguk sebagai persetujuan. Inen dan Ratna kembali berjalan ke tujuan mereka masing-masing. Ratna yang sudah di depan rumah Mat Kontan segera memanggil Mat Kontan. Mas, ini Ratna. Ratna masuk ke dalam rumah karena ia sudah biasa keluar masuk rumah Mat Kontan untuk mengurus si kecil. Ratna menaruh si kecil di tempat tidur dan segera keluar untuk pulang. Terima kasih nak. Iya, sama-sama Mas. Saya pulang dulu. Ratna segera melangkah keluar dari rumahnya Mat Kontan. Saat ia melangkah, baru beberapa langkah, lonceng itu kembali berbunyi. Rasanya suasana sekarang sangat tidak nyaman, dan ia dikagetkan dengan suara Ina yang tiba-tiba menjadi frustasi. Ratna tak menghiraukan itu karena itu sudah biasa terjadi. Karena ketakutan, ia segera berlari kecil dan meninggalkan rumah Mat Kontan. Hari-hari selanjutnya, sore ini terlihat Mat Kontan sedang duduk sambil memainkan burung peliharaannya di bangku depan rumahnya. Ia segera melengkitkan jari dan bersiul sambil menghirup kopi yang ada di sampingnya. Cuaca sore ini sangat mendung, seperti akan turun hujan. Allah sudah memenangkan langit di atas sana. Angin pun berderu sedikit kencang, membuat daun-daun yang berjatuhan di tanah terbang ke sana kemari. Lagi-lagi lonceng itu berbunyi, membuat Mat Kontan yang sedang santai dengan burung-burungnya merasa terusik. Hei, dasar lonceng sialan. Jadinya kan burung tak menyaut, akan kuturunkan lonceng ini. Dasar mulu saja. Si Ina yang tawaras, kenapa aku lagi yang terkena dampaknya? Mat Kontan beranjak turun dari bangku dan berjalan perlahan ke arah lonceng itu. Angin kembali berderu dengan kencang membuat lonceng itu kembali berbunyi. Mat Kontan semakin mempercepat langkahnya untuk menurunkan lonceng itu. Saat ia mulai mengambil lonceng itu untuk menurunkannya, seketika angin besar datang dari arah depan. Secara bersamaan, penutup sumur itu jatuh entah kenapa, padahal sudah ditindih oleh batu besar. Seketika bau bangkai mulai tercium. Tidak bisa dibiarkan. Baunya mulai tercium, harus ditutup kembali dengan rapat. Mat Kontan menoleh ke segala arah untuk memastikan tidak ada yang melihat kegelisahannya. Ia menurunkan badannya dan mengambil penutup itu secepat mungkin. Saat akan menutup sumur, tiba-tiba kembali terdengar. Kau harus membayar semua dosa Mas. Jangan sungguh, jangan ganggu. Aku sudah sengaja melakukan itu. Dengan wajah yang hampir hancur dan membiru serta desatan muka yang masih sangat jelas. Tolong, tolong. Ada setan.
Tangan Pak Ija semakin dekat untuk mengetik leher Mas Kontan. Ketika Pak Ija tertawa menyerangkan, membuat Mas Kontan hampir seketika ada suara yang memanggil Mas Kontan dari arah samping. Ada apa, Mas? Mas Kontan segera mengedarkan pandangannya ke segala arah. Mengedarkan pandangannya memastikan apakah Pak Ija sudah tidak ada. Nafasnya terdengar tidak teratur. Setelah sadar sepenuhnya, ia segera beranjak dan segera menutup sumur dengan rapat. Apa yang terjadi, Mas? Sampai kamu terduduk seperti itu? Tidak, saya terkejut mendengar suara kecil tadi. Oh, begitu. Ini saya bawakan singkong rebus untuk dimakan. Singkongnya baru saya masak. Ratna mengendus-endus memastikan apa yang ia cium memang ada. Sepertinya tercium bau bangkai di sekitar sini, Mas. Apakah sudah kau periksa? Itu hanya bangkai tikus di pojok sana, baru saja kubuang tadi. Ratna kembali menyodorkan rantang besi singkong rebus yang ia bawa. Simpan saja di dalam, saya ingin pergi ke rumah teman saya. Mat Kontan segera berjalan dengan ritme yang sedikit cepat mengambil sangkar burungnya dan berjalan menuju tujuannya. Ratna yang melihat Mat Kontan bersikap tidak biasanya tak menghiraukan itu. Ia segera berjalan dan masuk ke rumah Mat Kontan dan memindahkan singkong tersebut. Kedua ibu-ibu tengah berbincang di jalan depan rumah Mat Kontan. Terdengar suara piring-piring bersentuhan di dalam rumah Mat Kontan, membuat ibu-ibu tersebut memelankan langkahnya dan berhenti tepat di depan rumah Mat Kontan. Tak lama kemudian, Ratna keluar sambil membawa kembali rantang kosong yang dibawanya. Ratna, kukira Sija sudah kembali. Ibu-ibu habis dari mana mendung-mendung begini? Biasa, habis dari Pak Suryono menitipkan sayur dari kebun saya. Kau masih mengurus anak Mat Kontan itu, nak? Sungguh baik hati kamu. Tak hanya mengurus anaknya, bapaknya pun diurus. Salah satu ibu-ibu mengendus-endus menandakan ada sesuatu yang mengganggu indera pembaunya. Ngomong-ngomong, bau apa ini? Seperti bau bangkai. Itu bau bangkai tikus, tapi sudah dibuang bangkainya tadi. Tapi kok baunya berbeda ya? Tidak seperti bau bangkai tikus yang sering saya cium. Ini lebih menyengat. Sudah ibu-ibu, mendingan kita pulang saja. Takut hujan, awannya sudah terlihat sangat hitam. Dan para warga segera berjalan menjauh dari rumah Mat Kontan tanpa menghiraukan lagi soal bau yang tercium. Beberapa hari selanjutnya, Inung dan Ratna segera masuk ke dalam rumah dan ikut melakukan apa yang terjadi. Ada apa, nak? Ada apa? Setan! Ada setan! Setan Ija! Apa maksudmu, nak? Kau kesal dengan Ija? Ija! Setan Ija! Tidak mungkin ia kesal dengan Ija. Mungkin yang ia maksud benar, hantunya Ija. Bagaimana bisa jadi hantu? Mati saja tidak si Ija itu. Sudahlah, daripada berdebat, cepat panggil dukun kemari. Ratna segera keluar dari rumah Soleman. Setelah beberapa saat, Ratna kembali dengan Pak Broto. Sebelah sini, Pak. Tunjuk Ratna dan kini ia yang memimpin jalan.
Setelah berada tepat di depan rumah Ina, Ratna mempersilahkan masuk Pak Broto. Ina, kenapa Pak? Jiwanya sudah terganggu. Ada roh di sekitar sini yang membuat Ina jadi seperti ini. Roh siapa Pak? Tanya Ratna dengan penuh rasa penasaran. Baru saja dukun tersebut akan menjawab, Ina kembali menjerit. Siapa kau? Siapa yang membunuhku? Bapak tahu saya, kalian juga tahu saya. Nah, bangun nah. Sebenarnya apa yang terjadi Pak? Mulai sekarang, duduk sesaja di setiap sudut rumah ini. Saya tidak bisa mengatakan apa yang terjadi. Dukun tersebut segera bangkit dan mulai berjalan keluar dari dalam rumah Ina dan pergi menjauh. Mereka bingung apa yang sebenarnya terjadi. Segera mereka menyiapkan sajen dan menyiapkannya di setiap sudut rumah Ina. Beberapa hari keesokan harinya, Ratna keluar dari rumah Mat Kontan dengan ember berisi pakaian yang sudah ia cuci. Sudah beberapa hari sejak terakhir ia bertemu dengan Mat Kontan. Ia tak melihatnya lagi, bahkan Mat Kontan tidak pulang ke rumah. Mas Kontan kemana ya? Sudah beberapa hari tidak pulang ke rumahnya. Jadi aku yang harus mengurus anaknya pagi dan malam. Apakah Ina baik-baik saja? Tiba-tiba ia teringat mengenai apa yang terjadi kemarin sore. Ia menoleh ke rumah Ina, sehingga ia tak sengaja menjatuhkan pakaian ke atas penutup sumur. Ratna segera mengambil pakaiannya dan membasuhnya, dan pandangannya kembali mengarah ke sumur. Mengapa sumur ini sekarang ditutup ya? Padahal sebelumnya masih bisa digunakan. Duh, bau ini lagi. Di mana sumbernya sebenarnya bau ini? Masa sudah beberapa hari masih saja menyengat? Malah semakin menyengat, padahal sudah dibuang bangkainya. Ratna menyusuri setiap sudut dengan saksama, sambil membawa pakaian basah yang masih ada di tangannya. Seketika indera penciumannya berhenti di antara sumur, menandakan bahwa sumber baunya ada di sana. Sepertinya sumber baunya ada di sini. Ratna perlahan membuka penutup sumur itu, menelaah sedikit demi sedikit ke dalam dasar sumur. Aromanya semakin menyengat saat celah terbuka semakin lebar. Lonceng berbunyi kencang. Ratna menoleh dengan seksama ke arah dasar sumur. Tak percaya apa yang ia lihat. Ratna seketika menjatuhkan pakaian dan bersungkur ke belakang. Para warga yang mendengar suara minta tolong segera berlari menuju sumber suara. Ina mendekati Ratna yang menangis sambil terduduk di atas tanah. Ratna, ada apa? Apa yang membuatmu ketakutan seperti ini? Ada mayat di sana. Para warga segera mendekat ke arah sumur untuk memastikan apa yang dikatakan Ratna. Seketika para warga menutup hidungnya karena bau yang tercium dari dasar sumur. Benar ada mayat, mayat. Para warga yang sedang melakukan seketika kaget karena Soleman datang dari sudut jalan. Hei Leman, bisa-bisanya kau kembali. Di mana Pak Ijah? Dengan nafasnya yang ngos-ngosan, Soleman segera menjawab pertanyaan dari Ina. Ija, kalau dibunuh si Mat Kontan, ia telah merobek kulit perut Ija. Ija sudah tiada. Hei Man, jangan kau asal bicara. Kau yang sudah membawa kabur Ijah. Bisa-bisanya kau melupakan kesalahanmu pada Mat Kontan, suaminya Ijah. Bagaimana Mat Kontan bisa membunuh istrinya sendiri?
Soleman segera berjalan ke arah rumah Mat Kontan, mengambil sesuatu di bawah bangku milik Mat Kontan. Ternyata itu adalah golok yang ia pakai untuk membunuh Pak Ija yang masih memiliki bekas darah di goloknya. Lihat ini, golok ini masih ada darah di sini. Awalnya Mat Kontan ingin membunuhku, tapi Ina melerai. Dan akhirnya Mat Kontan membunuh Pak Ija. Semua warga merasa terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Soleman. Mereka merasa tak percaya bahwa mereka sudah dibohongi selama ini oleh Mat Kontan. Apa jangan-jangan mayat di sumur ini adalah Ija? Tega betul si Mat Kontan itu. Siapa yang berada di sumur, Nam? Ratna baru saja menemukan mayat di dalam sumur itu. Soleman segera berjalan mendekati sumur itu dan menelaah ke dasar sumur, dan memang benar itu adalah Pak Ija. Soleman merasa sangat terkejut. Ia tahu bahwa itu Pak Ija, tapi ia tak menyangka Mat Kontan tidak menguburkannya dengan layak. Hei, mari kita keluarkan Pak Ija dari dalam sumur itu. Cepat, ambil tali dan tangga. Kita harus segera menguburnya agar tak kembali bergentayangan. Yuk lainnya cari Mat Kontan agar kita berikan pelajaran kepadanya. Jika perlu, kami bakar hidup-hidup dia. Dari baru konser sampai di pesawat. Stop!